Hari ini, matahari sangat terik. Selesai upacara, murid SMP Negeri Warna-Warni langsung berhamburan meninggalkan lapangan menuju kelas masing-masing. Beberapa memilih untuk pergi ke kantin atau perpustakaan. Mawar, seperti biasanya, menuju kelasnya di lantai 2. Sepulang sekolah, Mawar dijemput oleh pacarnya Bima, dan mereka memutuskan untuk makan di tempat biasanya. Karena hari ini adalah les tambahan, menjelang ujian, Mawar pulang malam. Selesai makan, Bima mengantarkan Mawar pulang, dan tibalah hari Jumat di mana mereka berangkat ke Semarang untuk menonton konser. Perjalanan mereka kurang lebih memakan waktu 4 jam. Setelah sampai, mereka langsung masuk ke tempat konser dan menikmati konsernya. Berniat langsung pulang setelah konser, tetapi jam sudah menunjukkan pukul 1 tengah malam, dan mereka memutuskan untuk bermalam di hotel. Sesampainya di hotel, karena mereka hanya berdua dalam satu ruangan, Bima mengajak Mawar untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Mawar langsung menolak ajakan tersebut. Merasa kecewa, Bima mengatakan kepada Mawar akan mengakhiri hubungannya jika tidak mau. Karena tidak mau putus, Mawar akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Keesokan harinya, mereka kembali ke Yogyakarta. Di dalam mobil, Mawar diam saja memikirkan perbuatannya tadi malam. Mama, udah pulang. Kenapa kamu gak bilang semalam kalau gak pulang? Konsernya selesai tengah malam, Ma. Jadi aku nginep. Kamu sekamar berdua sama pacar kamu. Iya, Ma. Kamu ya, kalau sampai dia macam-macam gimana? Enggak kok, Ma. Enggak gimana? Kamu kan capek, tidur gak sadar. Kalau sampai ada apa-apa, Mama gak akan maafin kamu. Iya, Ma. Seminggu kemudian, Mawar merasa pacarnya berubah. Pacarnya jarang menjemputnya lagi dengan alasan sibuk mengerjakan tugas. Juga lama membalas pesan dari Mawar. Mawar mulai merasa khawatir dan overthinking jika ia ditinggalkan pacarnya. Setelah apa yang mereka lakukan dengan harapan mereka akan bersama-sama sampai menikah, dan sampai sekarang pacarnya mulai tidak peduli, membuat Mawar stres dan banyak pikiran. Ia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya jika pacarnya benar-benar meninggalkannya. Di rumah, ia tidak mau makan, suka berdiam diri di kamar, bahkan sakit. Mama mulai khawatir dengan keadaan Mawar. Karena Mama Mawar seorang pekerja kantoran yang sibuk, Mama meminta tolong guru BK di sekolah Mawar untuk membantu anaknya jika ia memiliki masalah yang berat. Suatu hari, setelah mendapat kabar dari Mama Mawar, guru BK meminta Mawar untuk datang ke ruang konseling. Di ruang konseling, Permisi, Bu. Selamat siang. Siang. Iya, Mawar, silakan masuk. Apakah benar Ibu memanggil saya? Benar, Mawar. Silakan duduk. Baik, Bu. Kalau boleh saya tahu, saya melakukan pelanggaran apa, Bu, sampai dipanggil? Ah, tidak. Saya hanya ingin mengobrol dengan kamu, Mawar. Bagaimana keadaanmu hari ini, Mawar? Biasa saja, Bu. Biasa bagaimana? Dibilang baik juga, tidak, Bu. Tidak baik. Apakah ada masalah yang mengganggu pikiranmu, Mawar? Iya, Bu. Lalu, apakah kamu ingin menceritakannya kepada ibu untuk sedikit meringankan beban pikiranmu? Boleh saya bercerita, Bu? Tentu saja, Mawar. Saya akan dengan senang hati mendengarkan cerita kamu. Tapi saya takut Ibu akan marah dan memberitahu mama saya. Memangnya apa masalahmu, Mawar, sehingga kamu merasakan takut seperti ini? Jadi begini, Bu. Pacar saya akhir-akhir ini berubah. Dia sudah tidak peduli lagi sama saya. Mengapa kamu bisa berpikir seperti itu, Mawar? Dulu tiap hari saya dijemput, Bu. Tapi sekarang ia sibuk, Bu, dengan alasan tugas.
Bukankah bagus ia mengerjakan tugasnya? Itu kan kewajiban dia sebagai pelajar. Iya, Bu. Tapi membalas pesan dari saya saja jarang, Bu. Saya takut dia meninggalkan saya, Bu. Takut? Apa yang membuatmu merasa takut? Ya, saya tidak mau berpisah dengan dia, Bu. Lalu, apa alasanmu untuk tidak mau berpisah dengan pacarmu? Karena saya sangat mencintai dia, Bu. Dia baik, dan dia bisa mengerti dengan perasaan saya, Bu. Oh, begitu. Apakah ada alasan lain, Mawar? Sebenarnya, saya melakukan kesalahan, Bu. Kesalahan? Kesalahan seperti apa yang kamu maksud? Saya bingung, Bu, harus mulai cerita dari mana. Kamu bisa mulai menceritakan dari awal, Mawar. Jadi, Bu, awalnya saya pergi dengan pacar saya untuk menonton konser di Semarang. Saya tidak tahu kalau konser akan selesai sampai larut malam. Akhirnya, kami memutuskan untuk menginap di sebuah hotel karena sudah larut malam dan butuh waktu lama untuk pulang ke rumah. Oh, jadi kamu pergi jauh dengan pacarmu untuk menonton konser. Lalu, kalian memutuskan untuk menginap di hotel karena terlalu malam jika pulang. Benarkah demikian? Benar, Bu. Lalu, apa yang terjadi, Mawar? Saya melakukan kesalahan yang besar, Bu. Apa yang kamu maksud dengan kesalahan besar? Ibu kurang paham dengan pernyataan kamu. Bisa kamu jelaskan lebih rinci? Saya sudah melakukan hubungan dengan pacar saya, Bu. Saya takut sekali, Bu. Baiklah, sekarang ibu paham. Apakah orang tuamu tahu kalau kamu melakukan hal itu dengan pacarmu? Saya tidak berani menceritakan dengan mama saya, Bu. Saya takut jika mama akan marah dan kecewa dengan saya, Bu. Oh, jadi kamu takut untuk bercerita dengan mamamu karena takut membuat beliau marah dan kecewa karena kesalahanmu? Benar, Bu. Saya juga menyesal melakukan hal itu. Kamu menyesal, padahal kamu tahu kalau itu adalah perbuatan yang salah. Sebenarnya saya sempat menolak, tapi karena saya sangat mencintai pacar saya dan takut diputuskan, akhirnya saya mengiyakan kemauan pacar saya, Bu. Jadi, karena rasa cintamu yang begitu besar dengan pacarmu, akhirnya kamu mengiyakan permintaan pacarmu? Benar, Bu. Apakah kamu tahu apa dampak jika kamu melakukan hubungan tersebut? Saya takut hamil, Bu. Dan pasti saya akan malu dengan teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya, Bu. Bukan hanya saya, tapi orang tua orang tua saya juga ikut menanggung rasa malu, Bu. Sebenarnya tidak hanya itu, Mawar. Akan banyak dampak-dampak yang terjadi kepada kamu. Ada banyak bahaya jika kamu melakukan hal yang salah seperti itu. Dimulai dari dirimu sendiri. Kamu bisa saja tertular penyakit seksual. Apakah kamu mengetahuinya? Saya semakin takut, Bu. Lalu saya harus bagaimana? Nah, karena sekarang kamu sudah tahu kalau kamu bersalah,
dan kamu juga tahu apa saja bahaya dari melakukan hubungan tersebut, mari kita cari solusi terbaik untuk kamu keluar dari masalah kamu sekarang ini. Baik, Bu. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan yaitu pertama, kamu menceritakan kepada mamamu apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian. Tapi saya takut, Bu. Ya, pasti akan susah untukmu menceritakan kepada mamamu. Namun, jika kamu tidak menceritakan, hal ini malah akan lebih merugikan kamu, akan mempersulit keadaan. Benar juga, Bu. Saya akan mencoba untuk menceritakan kepada mama saya. Baik, kamu cepat ya menangkap apa yang ibu maksud. Lalu bagaimana jika saya hamil, Bu? Setelah kamu menceritakan semuanya kepada mama kamu bisa cek ke dokter apakah kamu hamil atau tidak. Kamu juga bisa dan perlu periksa apakah kamu tertular penyakit seksual atau tidak. Karena berbahaya jika kamu mengabaikannya. Mama kamu pasti akan lebih paham mengenai hal itu. Saya takut, Bu, kalau ternyata benar saya hamil. Saya takut mempermalukan orang tua saya. Takut itu pasti ada, Mawar. Apalagi kamu masih SMP. Itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Sebelum mengetahui hasilnya, kamu jangan berpikir yang negatif dulu ya, Mawar. Iya, Bu. Sekarang saya tahu akibatnya. Ibu berdoa yang terbaik buat kamu, Mawar. Untuk selanjutnya, kamu jadikan hal ini sebagai pembelajaran bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan tidak pantas untuk kamu lakukan lagi. Baik, Bu. Saya akan belajar dari kesalahan saya ini. Bagus, Mawar. Kamu hebat. Tapi, Bu, Tapi apa, Mawar, yang ingin kamu ceritakan lagi? tidak, Bu. Tolong jangan ceritakan masalah ini ke teman-teman saya ya, Bu. Saya takut teman-teman saya akan menjauhi saya, Bu. Ya, Mawar. Ibu tidak akan menceritakan hal ini kepada teman-teman kamu. Yang penting kamu fokus belajar. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu, nanti saya akan mencoba menceritakan kepada mama saya. Baik, Mawar, karena kita sudah berada pada akhir konseling siang hari ini, Ibu akan membacakan ringkasan dari konseling kita siang ini. Jadi, sebelumnya kamu memiliki permasalahan dengan pacar kamu yang mengganggu pikiranmu, kan? Kamu takut ditinggal oleh pacar kamu karena kamu sangat mencintainya. Kemudian kamu pergi bersamanya untuk menonton konser di Semarang. Karena sampai larut malam, akhirnya kalian berdua memutuskan untuk menginap di hotel. Seharusnya tidak kalian lakukan. Dan sangat takut jika sampai-sampai kamu hamil dan akan mengecewakan keluargamu, bukan? Terkhususnya mamamu. Kamu juga belum berani untuk menceritakan permasalahanmu ini kepada mamamu karena takut jika beliau akan kecewa dan marah dengan perbuatanmu. Namun, setelah kamu melakukan konseling dan bercerita dengan ibu, kamu merasa lega karena sedikit masalah pikiranmu bisa terselesaikan. Lalu kamu akan mencoba sehabis ini untuk memberitahukan kepada mamamu apa sebenarnya masalah yang membuat pikiranmu terasa sangat berat. Benarkah demikian, Mawar? Iya, Bu. Apa saya boleh datang lagi, Bu? Setelah mendapatkan respon dari mama saya, Bu, untuk berkonsultasi lagi dengan mama saya dan setelah check up dari dokter.
Tentu saja, Mawar. Kamu bisa datang ke sini kapanpun saat kamu merasa butuh bantuan ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang, Mawar. Mari, Bu. Saya pamit. Akhirnya, Mawar memberanikan cerita kepada mamanya. Mamanya yang awalnya marah dan tidak bisa menerima pengakuan dari Mawar, akhirnya menerimanya. Hari itu juga, Mawar bersama mamanya pergi ke dokter untuk memeriksakan apakah Mawar hamil atau tidak, dan apakah ada penyakit seksual atau tidak. Setelah hasilnya keluar, ternyata Mawar tidak hamil dan sehat. Mama Mawar pun menghubungi pacar Mawar untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa perbuatan mereka salah, dan seharusnya sebagai orang yang lebih dewasa bisa mengajari Mawar hal-hal yang baik. Mawar tidak putus dengan pacarnya, namun mereka membuat kesepakatan untuk melakukan hubungan yang sehat dan mengingatkan satu sama lain serta belajar dari kesalahan mereka yang lalu.